Ya, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan saya Fanbul, Head of Marketing dari Lemonilo. Mungkin kalau dari saya bakal banyak bercerita lebih pada sejarahnya secara bisnis ya, dan juga sedikit tentang marketing di Lemonilo seperti apa. Dari awal kita sebenarnya bukan FMCG company, bukan fokus di customer goods sebagai company. Waktu kita sebagai startup sebenarnya kita adalah marketplace gitu. Jadi we are focusing on selling products yang dijual sama UMKM yang punya uh, spesifikasi produk-produk pilihan yang lebih sehat lah seperti itu. Tapi akhirnya kita develop produk kita sendiri. Mungkin kalau teman-teman tahu kayak di Indomaret, Indomaret adalah marketplace untuk kayak berbagai macam produk, tapi Indomaret juga ngeluarin produk-produk dengan brand mereka sendiri gitu. Kita sama, bedanya adalah akhirnya kita develop produk kita sendiri dan kita sudah berhenti menjadi marketplace. Kita hanya fokus untuk menjual produk-produk Lemonilo aja gitu. Ya, sebenarnya kayak ada suara yang bocor. Oke. Ya sebenarnya awal sejarahnya Lemonilo adalah kita berawal dari 3 orang co-founders yang punya misi sebenarnya untuk hidup sehat. Itu menjadi sesuatu yang normal di Indonesia gitu. Awalnya mereka juga bikin semacam startup untuk mencari dokter lah di Indonesia gitu, namanya Konsula. Cuma ternyata secara bisnis tidak berjalan dengan lancar. Mereka akhirnya pivot untuk membuat perusahaan baru, tapi mereka tetap ingin dengan misi yang sama. Lalu mereka mulai dengan hal yang selalu dikonsumsi sehari-hari di Indonesia, yaitu ya of course makanan kemasan. Awalnya mereka membuat catering, cuman itu juga gagal untuk diekspansi, membuat marketplace, dan akhirnya membuat Lemonilo as a product, dengan produk pertama kita mie instan gitu. Jadi kita melihat bahwa banyak banget kerugian yang dialamin di Indonesia dari gaya hidup yang tidak sehat. Harapannya kita ingin berpartisipasi di hal tersebut dengan cara yang paling sederhana. Kita tidak kita peran peran Lemonilo tidak bukan untuk kayak mengubah hal besar gitu, tapi kita mulai dari hal-hal kecil gitu. Jadi kebiasaan makan, kebiasaan konsumsi gitu. Kita bukan memproduksi obat ataupun suplemen, kita hanya memberikan substitusi makanan sehari-hari yang mereka sering makan atau sering minum, tapi dengan terjamin itu natural, lebih sehat karena itu juga alami dan juga ya terjangkau dan praktikal. Hal yang paling penting ya di bisnisnya Lemonilo gitu, karena kita nggak pengen hanya mendevelop produk yang kayak punya branding ataupun punya fungsi kesehatan, tapi tidak affordable dan tidak praktikal. Affordable di sini adalah ya bisa dikonsumsi atau dibeli oleh seluruh orang di Indonesia. Praktikal itu adalah soal rasa gitu. Jadi percuma juga kalau misalnya Lemonilo kita fokusnya ada develop produk yang lebih sehat, kita develop mie misalnya, tapi rasanya nggak enak gitu. Karena ya orang nggak bakal mau makan gitu. Orang Indonesia itu tidak tidak bisa diiming-imingi dengan ya udah kamu harus makan ini agar hidup sehat gitu. Mereka mau itu sebagai complementary, jadi sesuatu yang additional lah benefitnya. Tapi yang utama dari makanan atau minuman ya jelas harus enak, harus practicalnya ada di level yang enak gitu. Nah itu yang berusaha Lemonilo terapkan. Jadi misi kita adalah bagaimana kita membuat healthy lifestyle itu ada sesuatu yang inklusif yang bisa diakses oleh semua orang dari berbagai macam golongan, dan juga dengan misi adalah membuat healthy lifestyle itu adalah normal yang baru gitu. Bahkan waktu itu kita membuat visi ini sebelum ada kata new normal ya, di setelah pandemi ini. Jadi kita pengen healthy lifestyle itu ada is a new normal gitu. Nah, core bisnis kita sebenarnya tidak hanya mie instan. Oke, kenapa kita memulai dari mie instan? Pada dasarnya adalah kita nggak bisa cuman masuk ke dalam misi ataupun bisnis itu tidak bisa sekedar masuk dalam misi dan visi untuk membuat hidup masyarakat lebih sehat.
tanpa mempertimbangkan hal-hal yang dekat dengan mereka. Nah, Lemonilo melihat bahwa apa sih yang paling dekat dengan masyarakat Indonesia? Apa sih yang semua orang Indonesia itu makan? Nasi, jelas. Gitu. Tapi lauknya berbeda-beda. Tapi selain nasi, apa yang pasti orang Indonesia makan? Yaitu mie instan. Nah, lalu pertanyaan kedua adalah, apakah mie instan di Indonesia itu punya potensi bahaya untuk kesehatan? Ternyata setelah kita pelajarin, punya. Gitu. Dengan kandungan-kandungan seperti pengawet, pewarna, eh, penguat rasa, dan semacamnya, kita akhirnya membuat substitusi produk mie instan yang lebih alami, tanpa pengawet, tanpa penguat rasa, dan tanpa pewarna gitu. Nah, inilah yang akhirnya menjadi core bisnis dari Lemonilo. Bagaimana kita mensubstitusi produk-produk yang sudah ada di pasaran, orang suka produk tersebut, tapi orang tahu ataupun kita tahu bahwa produk tersebut berpotensi berbahaya atau buruk bagi kesehatan gitu. Lalu kita substitusi produk-produk tersebut hingga akhirnya saat ini Lemonilo itu punya 40 lebih produk. Dari mie instan ada 3 varian dan terus bertambah. Ada bumbu dapur, kopi, ada minyak, cemilan, manis dan asin. Bahkan sampai hand sanitizer pun kita punya gitu. Dan hand sanitizer mungkin teman-teman nanya, apa beda hand sanitizer Lemonilo dengan hand sanitizer lain gitu? Apakah tanpa pengawet, tanpa pewarna, tanpa penguat rasa? Bukan. Tapi memang banyak juga hand sanitizer yang beredar di pasaran itu mengandung seperti trikolsan dan semacamnya, yang itu akhirnya kita larang untuk ada di dalam produk-produknya Lemonilo gitu. Jadi intinya Lemonilo itu memulai dengan visi dan misinya apa, lalu kita terapkan ke dalam hal yang praktikal apa. Hal praktikal adalah kita memblacklist 100 lebih bahan berbahaya yang berpotensi ada di makanan dan minuman ataupun produk-produk keseharian, dan lalu untuk membuat bisa diterima di pasaran, kita menganalisa apa sih produk yang kira-kira memang mereka konsumsi sehari-hari, kategori size-nya besar, market size-nya besar, untuk kita replikasi dengan produk yang lebih sehat. Itulah sebenarnya yang membuat Lemonilo saat ini cukup besar. Mie instan kita umurnya baru 2 tahun, cuman saat ini kita udah tersedia di ini belum saya update ya, cuman kita saat ini udah tersedia di 40.000 lebih titik point of sales di Alfamart, Indomart, Food Hall, Hari-Hari, Superindo gitu. Dari seluruh Indonesia, bahkan tahun ini juga kita sudah sampai Papua, sudah ada di hampir seluruh daerah di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan beberapa titik di Kalimantan, di Bali, Lombok, dan bahkan kita sudah launching di Amerika Serikat, dan kita akan launching di beberapa negara lain di tahun depan. Gitu. Jadi bagaimana Lemonilo dalam waktu 2 tahun bisa ekspansi sebesar ini adalah pertama, ya jelas karena produk kita diterima oleh masyarakat. Mereka melihat itu sebagai potensi masalah, dan yang jelas practicality-nya adalah soal rasa gitu. Jadi banyak yang memang memberikan komentar bahwa rasa mie instan Lemonilo itu ya sama aja sama seperti mie lain yang tidak sehat gitu. Dan kita bisa punya unique selling point karena ya kita terbuat dari bahan-bahan alami yang dengan cara pembuatan yang juga berbeda, yang pada akhirnya memiliki benefit lah, atau memiliki rasa aman untuk mereka mengkonsumsi produk tersebut setiap hari. Karena menariknya di Indonesia, mie instan itu orang Indonesia mengkonsumsi mie instan paling banyak di dunia per kapita. Dan kalau di compile total mie instan yang dikonsumsi di Indonesia, itu terbanyak kedua setelah China. Gitu. Jadi orang Indonesia tuh mie instan banget. Tapi orang Indonesia paham bahwa mie instan itu nggak sehat. Gitu. Jadi ya sudah ada di top of mind mereka. Mereka suka mie instan karena rasa, karena praktis, karena murah. Tapi top of mind mereka juga berpikir bahwa mie instan itu nggak sehat. Nah, inilah yang akhirnya Lemonilo masuk ke situ. Apalagi ketika kita berbicara tentang keluarga ya, atau ibu-ibu muda. Karena ibu-ibu muda, terutama yang anaknya baru 1, mereka sangat concern sekali dengan kesehatan anaknya. Mereka sangat protektif sama kesehatan anaknya. Tapi anaknya suka sekali sama mie instan gitu. Jadi itulah yang kita awalnya ekspansi bisnis kita
justru lahir di kalangan ibu-ibu dan juga keluarga gitu. Kalau misalnya mie instan lain banyak nyerang milenial sebagai target market, kita justru bermain di keluarga dan ibu-ibu karena mereka punya concern yang sangat besar terhadap kesehatan anaknya dan juga mie instan menjadi salah satu solusi di rumah untuk membuat anaknya mau makan gitu. Tapi gimana caranya biar anaknya mau makan mie instan tapi juga dia nggak khawatir sama kesehatan. Itu yang ngebuat bisnisnya Lemonilo cukup besar. Saat ini kita nggak cuma aja di offline stores, tapi kita juga punya aplikasi dan website. Nah, menariknya dari Lemonilo adalah itu, aplikasi dan websitenya. Nanti aku cerita kenapa itu menarik. Cuman intinya Lemonilo itu tidak hanya berfokus sama jualan produk, habis itu produknya kita tempelin sama branding sehat gitu. Sehat itu menjadi bagian dari core bisnisnya Lemonilo. Healthy lifestyle juga menjadi bagian dari core bisnis Lemonilo, tidak hanya untuk branding atau marketing. Kita punya komunitas yang cukup besar di offline dan online. Kita selalu memberikan pelatihan dan juga edukasi ke mereka soal hidup sehat. Ketika teman-teman ngebuka sosial media Lemonilo ataupun website Lemonilo, kita cukup punya blog yang sebulan itu ada lebih dari 150 artikel tentang hidup sehat. Dan konten di sosial media kita berbeda sama brand-brand lain, kita fokus sama edukasi gitu. Karena kita percaya bahwa untuk membuat Lemonilo itu tidak berkompetisi dengan produk-produk sehat lain. Justru kita melihat mereka adalah teman gitu. Kita berkompetisi dengan brand-brand yang sudah besar yang mereka tidak sehat gitu. Jadi bagaimana kita bisa berkompetisi dengan mereka? Bukan kita dengan hanya adu produk, tapi kita mengadu value dan juga mindset dari masyarakat Indonesia. Itulah kenapa kita lebih berfokus sama edukasi soal hidup sehat. Karena kita percaya ketika orang sudah teredukasi soal hidup sehat, mereka akan shifting dengan sendirinya untuk membeli produk-produk yang lebih sehat. Dan ya Lemonilo menjadi salah satu pilihan terbesarnya untuk mereka membeli gitu. Nah, apa sih yang membuat Lemonilo itu juga sangat bisa dibilang orang ketika beli Lemonilo tuh juga seneng gitu. Karena salah satu brandingnya Lemonilo adalah ya kita bisa bilang kita alami, kita zero trans fat untuk mie-nya, aman untuk anak dan keluarga, tanpa penguat rasa, pengawet, dan pewarna sintetis. Tapi kita juga menguatkan bahwa produk-produk Lemonilo itu hasil dari petani lokal gitu. Lokal, kita pengen nge-branding. Lokal itu adalah bangga, berkualitas, dan sehat gitu. Itulah yang kita selalu bawa dalam edukasi dan juga cerita dalam mengembangkan bisnis kita. Terus juga kita nggak hanya membranding hal tersebut, karena memang produk-produk Lemonilo itu juga terbuat dari yang bahan-bahan yang tersedia di lokal gitu. Seperti cimi ubi gitu, kayak ketika kita melihat bahwa ada potensi bahwa banyak banget ubi di Indonesia ini yang belum dimanfaatkan dengan baik. Kita kerjasama dengan UMKM untuk membuat produk cimi ubi ini dan alhamdulillah per tahun ini cimi ubi yang awalnya cuma tersedia online sudah mulai masuk ke pasar offline. Yang dimana kalau di Indonesia pasar offline itu masih di atas 90% dari transaksi di nasional ya gitu. Jadi walaupun digembar-gemborkan online itu sesuatu yang besar, tapi kalau kita melihat online dari Lemonilo itu adalah untuk kita product market fit assessment lah. Untuk kita assess, kalau kita punya puluhan produk, produk mana yang harus kita invest untuk masuk menjadi fast moving customer goods gitu. Nah, mie instan udah masuk, kita udah mulai masuk ke snack, cimi ubi juga udah mulai masuk, lalu ada cemilan juga brownies crispy yang cukup populer di online kita, dan ini juga kita sudah mulai masukin ke offline market gitu. Dan kita menggunakan bahan-bahan baku lokal untuk menekankan soal kenapa Lemonilo itu tidak hanya ngomongin soal hidup sehat, tapi juga ngomongin sebuah kolaborasi antara masyarakat Indonesia dengan Lemonilo as a company untuk sama-sama membuat gaya hidup sehat itu menjadi mimpi bersama lah, menjadi tujuan bersama dari orang-orang di Indonesia. Nah,
kita tuh yang berbeda dari Lemonilo dengan fast moving consumer goods lain adalah proses product innovation cycle kita tuh yang lebih unik gitu ya. Nanti ada penjelasannya. Cuman intinya kita mungkin mirip sama perusahaan lain, tapi kalau perusahaan lain itu biasanya langsung develop, mereka ngetesnya langsung di offline market. Beda sama kita, ketika kita membuat idea atau discovery soal potensi produk, kita melihat dari market data of course, insights juga, user interview dan feedback. Tapi kita juga punya kekuatan di mana kita punya basis user di digital kita dengan platform dan website yang kita punya. Itu bisa kita gunakan menjadi data pendukung untuk menentukan produk-produk mana yang mau kita develop atau mau kita ekspansi gitu. Kita udah tahap itu masuk di tahap scoping dan juga konsep ya. Gitu. Jadi kita melihat kayak produk ini sepertinya digemari, orang-orang Indonesia sedang mencari produk-produk cemilan manis tapi yang memang memiliki nilai atau bisa dibilang produk itu lebih sehat dari produk-produk yang ada di pasaran gitu. Development, kita mengembangkan produk bersama UKM di Indonesia gitu. Jadi Lemonilo juga berusaha menguatkan ekonomi lokal juga karena kita tidak hanya memproduksi dan mengembangkan produk sendiri, tapi kita juga berkolaborasi dengan UKM-UKM yang ada di Indonesia gitu. Kecuali memang nanti ketika produknya sudah besar, membutuhkan produksi yang lebih masif lagi, kita akan berfokus untuk mengembangkan pabrik kita sendiri. Cuman sebelum itu kita bakal memproduksi berbarengan dengan UKM untuk membantu mereka, membesarkan mereka, sekaligus untuk mempercepat proses product development-nya gitu. Sampai akhirnya di tahap akhir, of course, launching produk yang nanti kita akan taruh di online market dulu untuk melihat feedback dan juga performance dari produk tersebut, apakah produk tersebut salah satu produk yang cocok untuk kita invest untuk masuk ke offline market. Jadi itu secara bisnis yang cukup berbeda dari Lemonilo. Dan ya seperti inilah bagaimana Lemonilo itu bekerja. Lemonilo sebagai manufacturers, kita juga berkolaborasi dengan manufacturers lain. Lalu kita mengolah berbagai macam feedback, data, customer engagement, dan juga personalization untuk membuat produk-produk yang bisa diterima sama konsumen. Konsumen memberikan feedback, kita balik lagi ke manufacturers gitu. Jadi kita bisa mendapatkan feedback yang jauh lebih cepat daripada kita fully operated as a FMCG company. Kita mix nih hybrid, Lemonilo itu tech company juga, tapi juga FMCG company juga gitu. Nah, ketika kita sudah melihat produk tersebut mendapatkan respon yang sangat positif, kita baru mulai investasi untuk mencari distributor. Lalu dari distributor, kita juga mengembangkan jalur distribusi sendiri di Lemonilo. Dari situ kita barulah mendistribusikan ke retailer-retailer seperti Alfamart, Indomart, dan semacamnya gitu. Jadi kita bisnis model kita, ekosistem bisnis kita cukup hybrid di sini. Tapi inilah yang kita merasa bahwa kenapa Lemonilo bisa tumbuh secara cepat secara bisnis gitu. Tapi selain itu juga of course ada faktor marketing juga. Nah, ini aku udah mulai masuk ke part marketing sedikit. Jadi di part marketing adalah yang pengen aku cerita adalah bagaimana Lemonilo itu berusaha membicarakan gaya hidup sehat itu nggak mudah. Karena banyak yang belum bisa relate dengan hidup sehat. Orang Indonesia pengen langsung yang dampaknya instan. Dan hidup sehat itu adalah sesuatu yang lebih pada sustain ya, bukan sesuatu yang kayak secara instan didapatkan atau dirasakan, tapi lebih pada ya di keseharian setiap hari dirasakan. Kita akhirnya membuat karakter, namanya Keluarga Moni. Nah, karakter ini kita emphasize dalam berbagai macam bentuk konten dan juga edukasi, gak hanya ke orang-orang dewasa atau ke ibunya, tapi juga edukasi ke anak-anaknya. Kita bikin buku dongeng, kita bikin lagu anak,
kita membuat berbagai macam konten yang sangat cocok buat anak-anak gitu, dengan harapan anak-anaknya juga loyal dengan Lemonilo, atau setidaknya ketika ikut ibunya belanja dia bisa meminta atau menceritakan soal Lemonilo gitu. Karena surprisingly anak-anak sekarang punya pengaruh yang cukup besar juga di dalam keluarga untuk membuat ibunya menentukan pilihan belanjaannya. Di sisi lain kita juga mengedukasi anak-anak muda lewat Moni dengan berbagai macam campaign dan juga gaya bahasa dia yang lebih masuk ke anak muda. Dan juga Mama Nilo dan Papa Nilo. Inilah yang akhirnya ngebuat kita ingin berusaha menormalisasi dan juga membuat hidup sehat itu menjadi percakapan di keseharian. Dan bagaimana edukasi hidup sehat ini tetap menyenangkan. Nggak hanya ngedikte, nggak hanya memberikan checklist tentang apa yang harus dilakukan, tapi justru membuat ini menjadi percakapan sehari-hari. Dan itulah kenapa kita juga memakai keluarga The Baldis, ada Naura, Neona, Bevan, Nola, dan juga Papa Baldi, untuk menormalisasi ataupun mendekatkan gaya hidup sehat ini ke keluarga dan juga ke lintas generasi gitu. Karena Neona dan juga Naura itu punya audiens yang lintas generasi, Mama Nola punya audiens yang juga lintas generasi. Ini harapannya bisa menormalisasi dan juga mendekatkan kita dengan gaya hidup sehat inilah di Indonesia. Mungkin sedikit 5-10 menit aku bakal bahas sedikit soal marketing yang dilakukan Lemonilo. Lemonilo tadi ya, yang tadi aku cerita, kenapa Lemonilo secara bisnis itu besar? Karena produk market fit ya. Produk market fit itu adalah intinya bagaimana produk itu memang dibutuhkan di masyarakat. Dan itu bukan proses yang tang-ting-tung, tapi itu proses yang memang kita melihat dari data, dan juga dari hasil riset, dan juga hasil dari pengembangan produk yang kita buat berkali-kali, belajar, kita coba lagi, gagal, belajar lagi, kita coba lagi gitu. Jadi prosesnya memang kalau dibandingkan dengan FMCG lain itu lebih cepat, tapi kita juga tetap melalui proses pembelajaran dan juga assessment untuk sampai akhirnya produk tersebut bisa dibilang produk market fit gitu. Karena kita tuh melawan brand-brand besar yang budget marketingnya tuh gila-gilaan. Dan Lemonilo tuh ya perusahaan baru, kecil, belum budget marketingnya juga pas-pasan, tapi kita harus melawan para raksasa ini gitu. Tapi kita terbantu dengan tren hidup sehat. Itulah yang ngebuat Lemonilo akhirnya bisa mengakselerasi perkembangan bisnisnya. Tapi secara marketing, intinya kayak gini. Bagaimana kita bisa ekspansi besar secara bisnis adalah kita tuh harus membangun brand itu tidak hanya di offline atau tidak hanya di online. Tapi kita membangun di online dan offline untuk menjadi satu kesatuan. Practicality-nya, technicality-nya, dan emotionalnya itu terbangun. Kalau misalnya kita melihat iklan atau melakukan follow Instagram dari suatu brand, kita tuh bakal merasa bahwa kita punya kedekatan emosional dengan brand tersebut karena lebih dua arah, berbeda dengan offline marketing yang satu arah gitu. Tapi orang itu tetap practicality-nya beli produk apalagi customer goods itu belinya di offline gitu. Jadi ya availability produk di offline channels itu juga penting gitu. Tapi bagaimana kita bisa membangun dua hal itu menjadi satu kesatuan, itulah yang akhirnya Lemonilo berusaha lakukan. O2O, marketing, ataupun bisnis strategi. Nah, ini singkat, nanti aku juga bisa aku kirim juga slide-nya. Cuman ini adalah prinsip marketing yang dipegang Lemonilo. Kita menyadur dari Profesor Jonah Berger lewat bukunya Contagious. Bagaimana kita menerapkan social currency, triggers, emotion, public, practical value, dan stories di dalam proses-proses marketing yang kita lakukan. Ya, ini adalah salah satu triggers. Triggers ini yang menarik adalah kayak gini. Apa sih satu kata ataupun satu hal singkat yang dapat mendeskripsikan produk kita? Lemonilo dengan warna hijaunya, dengan brandingnya, itu orang-orang paham kalau Lemonilo itu adalah mie instan Lemonilo itu sehat.
orang melihat Lemonilo itu sehat. Yang menarik adalah ketika kita ngeluarin produk baru dan itu ada logo Lemonilo di situ, orang tuh bakal berpikir bahwa semua produk Lemonilo itu sehat. Itu adalah trigger. Kita berusaha mencari satu hal yang pain point ataupun hal yang paling mudah diingat oleh masyarakat, lalu membuat hal yang paling mudah diingat masyarakat itu menjadi suatu habit dan juga top of mind mereka untuk memikirkan tentang produk ataupun brand kita gitu. Lemonilo itu bisa powerful banget karena Lemonilo itu mendobrak suatu konsep mie instan yang orang-orang udah tahu mie instan itu nggak sehat, tiba-tiba datanglah mie instan sehat atau mie instan yang alami, yang mie instan yang bisa dimakan setiap hari. Dan itu akhirnya menjadi trigger mereka untuk berpikir bahwa Lemonilo itu adalah produk mie instan sehat. So ketika kita launching produk baru, orang langsung berpikir, oh itu produk sehat juga, mie-nya aja sehat, gitu. That's trigger. Habis itu practical value. Practical value intinya adalah bagaimana kita dapat mendistribusikan suatu edukasi tanpa berjualan gitu. Biarkan mereka loyal sama kita tanpa harus kita meminta mereka membeli produk kita. Karena zaman sekarang itu push marketing itu udah nggak terlalu kuat ya. Karena push marketing itu intinya kita ngejual produk, ini produk apa, harga berapa, yuk dibeli. Itu push marketing. Tapi sekarang kita daripada ya udah kita tidak terlalu menjual produk kayak di dongengnya Lemonilo bikin ini, kita tidak ada produk sama sekali di situ. Ada karakternya Lemonilo, ada Mama Nilo, Nilo, ada Papa Nilo, ada Moni juga di situ. Tapi lebih pada mereka mengedukasikan hidup sehat gitu. Dengan harapan mereka bakal mengasosiasikan produk-produk kita dengan produk-produk yang memang sehat dan alami gitu. Dan harapannya mereka punya concern dan juga kepercayaan dengan hidup sehat itu lebih besar, dan secara tidak langsung mereka bakal loyal dan membeli produk kita. Dan itu jangka waktu mereka untuk loyal itu biasanya lebih lama gitu. Itu yang kita gunakan, kita menggunakan pool marketing di mana ya udah kita memberikan edukasi, memberikan sesuatu yang bermanfaat ke audiens kita, dan kita dengan harapan mereka adalah loyal dengan kita tanpa harus kita meminta mereka secara paksa ataupun mempromosikan secara paksa untuk membeli produk kita. Tapi ya bagaimanapun proses marketing, push marketing tetap ada, tapi sebagian besar teman-teman di channel digital kita semua itu adalah edukasi-edukasi yang soft selling. Lalu yang membuat Lemonilo kuat itu adalah stories. Stories ini yang dimaksud adalah bagaimana kita bisa membuat produk Lemonilo itu tidak hanya kita buat checklist, kenapa Lemonilo itu sehat, apa. Orang Indonesia itu nggak suka sama checklist. Orang Indonesia itu suka dengan percakapan. Sebenarnya orang di seluruh dunia itu lebih ingat dengan percakapan daripada informasi. Bagaimana kita bisa mengemas informasi menjadi narasi, bagaimana kita bisa mengemas sebuah fungsi menjadi feelings gitu. Jadi apa sih maksudnya mengubah fungsi menjadi feelings? Misalnya ketika kita berjualan pacul, ya kita nggak bilang nggak cuma bilang bahwa pacul ini adalah untuk memacul sawah misalnya. Tapi kita bercerita bahwa pacul ini sudah banyak membantu petani di seluruh Indonesia untuk menjadi lebih sukses lagi. Ya itu adalah feelings di situ. Kita pengen menunjukkan emosi aspiratif atau menunjukkan emosi sedih atau bersemangat. Nah itu adalah bentuk bagaimana kita mengubah fungsi menjadi feelings. Tapi ada juga informasi diubah menjadi narasi. Jadi bagaimana kita memberikan ngomongin Lemonilo tanpa pengawet, tanpa penguat rasa, tanpa pewarna buatan, itu nggak sekedar menjadi informasi yang kita tempelin aja, tapi juga menjadi sebuah percakapan gitu. Proses marketing Lemonilo selalu seperti itu. Kalau kita bikin baliho ada percakapan di situ. Kita bikin iklan di TV ada percakapan di situ. Jadi kita membuat orang itu mudah dekat dengan branding ataupun marketing yang kita lakukan. Instead of kayak ngomongin informasi, orang akan lupa sama informasi. Mungkin ingat dalam beberapa waktu, tapi bisa lupa. Kalau kita pikir-pikir, kita tuh selalu ingat dengan iklan, yang itu pasti ada bentuk cerita, itu bentuknya adalah diceritakan. Tidak sekedar informasi, gitu. Dan juga kita membuat berbagai macam konten, emotions, ini adalah maksudnya adalah bagaimana kita bisa tap in terhadap suatu tren yang ada di digital ataupun dimanapun menjadi sebuah produk marketing kayak gitu. Dan Lemonilo
sangat cepat untuk merespon sebuah tren. Kita melihat bahwa diri kita itu, kalau misalnya FMCG lain, mereka membuat marketing biasanya agak sedikit lebih lama karena struktur company yang besar dan semacamnya, dan culture company yang mungkin butuh lebih banyak approval. Lemonilo ini cara kerjanya seperti startup, yang semuanya kita harapkan itu agile ataupun bisa dilakukan dengan cepat. Jadi ketika ada tren, kita bisa keep up with the trend dengan waktu yang lebih cepat. Habis itu kita juga punya konten pilar. Ini adalah bagaimana kita tadi lagi membuat informasi menjadi narasi. Ketika kita ada yang memakai mega-mega influencers, mereka pasti bercerita soal bagaimana mereka menyukai Lemonilo gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman lihat, Lemonilo itu tidak suka, Lemonilo itu sebenarnya tidak terlalu suka untuk masang iklan yang 15 detik, 30 detik gitu. Lemonilo biasanya iklannya nempel di sinetron. Di tengah-tengah sinetron, atau dia cerita lagi makan mie Lemonilo. Atau misalnya nonton YouTube-nya Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Ria Ricis gitu. Ya sama, mereka lagi beraktivitas, tiba-tiba di tengahnya makan Lemonilo gitu. Nah itulah prinsip di mana kita meletakkan informasi dalam bentuk narasi. Daripada kita sekedar masang iklan di YouTube yang bagi beberapa orang itu mengganggu ya. Dan juga bagaimana kita bisa menguatkan basis komunitas kita. Yang ngebuat Lemonilo itu kuat adalah sebenarnya komunitasnya. Kita tuh kuat di word of mouth-nya, orang banyak membicarakan soal Lemonilo. Jadi ya ketika brand-brand besar lain berusaha untuk mensponsori klub-klub bola besar yang harganya mahal banget, Lemonilo justru nge-sponsorin ratusan tim futsal. Dan juga puluhan komunitas ibu-ibu, puluhan komunitas kesehatan gitu ya, buat mereka tetap melakukan apa mereka lakukan, gaya hidup sehat, tapi ada asosiasi Lemonilo di situ. Bisa dilihat jersey-nya mereka ada logo Lemonilo di situ. Ya itu jauh lebih murah daripada kita mensponsori tim besar gitu ya. Jadi kita punya ratusan. Dan itu kita juga berkolaborasi dengan berbagai macam brand untuk prinsipnya adalah referral marketing. Jadi brand yang udah kuat kita ajak kolaborasi, kita dapat audiensnya dia, dia dapat audiens kita. Kolaborasi ini penting banget. Ini bisa ngebantu kita untuk mempercepat growth dari bisnis ataupun marketing kita. Yang terakhir adalah Lemonilo tuh harganya memang lebih mahal daripada mie instan lain. Karena memang kita tidak mau berperang di harga, kualitas kita memang lebih baik daripada mie instan lain gitu. Proses yang kita lakukan terhadap produk kita juga lebih sulit dan juga membutuhkan biaya yang lebih besar. So instead of ngasih diskon, Lemonilo menggunakan marginnya untuk memproduksi gimmick seperti sumpit dan semacamnya. Dan ini adalah salah satu yang ngedrive sales cukup besar deh secara bisnis. Karena mungkin kalau orang ngeliat diskon mie instan paling berapa sih, 500 perak. Orang kayak ngeliat 500 perak, ya nggak ada rasanya lah gitu. Mereka juga beli mie instan paling 5, 10 gitu kan. Jadi kayak 500 perak nggak ada rasanya. Ya udah kita gunakan 500 perak itu untuk membuat produk aja. Kita buat sumpit gitu. Karena harga produksi sumpit tuh nggak mahal kan. Jadi orang ngeliat ketika beli produk kita, ngeliat value-nya tuh lebih besar daripada seharusnya. Ketika mereka dapat gratisan. Daripada kita kasih diskon, orang melihat produk kita justru lebih murah dari seharusnya. Gitu. Itu adalah strategi bisnis yang Lemonilo lakukan, memberikan freebies. Ini yang paling penting juga, kalau misalnya teman-teman lihat foto di sini, ini foto ini dibuat bukan oleh tim Lemonilo, tapi justru oleh komunitas-komunitas dan ibu-ibu ini. Mereka foto produk-produknya Lemonilo, mereka upload di Instagram. Apa yang kita lakukan? Kita mendorong orang-orang untuk melakukan user-generated content atau konten-konten yang dibuat oleh mereka sendiri gitu. Kenapa itu penting? Karena 92% orang itu lebih percaya dengan rekomendasi dari teman-temannya sendiri daripada perusahaan atau brand. Dan itulah yang ngebuat kita percaya bahwa untuk membuat Lemonilo dipercaya dan kuat secara brand, ya kita nggak bisa cuma ngomong satu arah sebagai brand, spending uang miliaran di situ untuk pasang iklan, tapi justru kita bagaimana bisa menghidupkan grassroots communities ini untuk menceritakan soal Lemonilo gitu. Dan itu yang ngebuat Lemonilo itu kuat, justru bukan dari top down, tapi top down ya. Jadi justru dari grassroots ya. Karena kita percaya banget bahwa marketing di zaman sekarang itu tidak hanya uh,
ngomongin satu arah, justru marketing itu dilakukan oleh konsumennya, bukan dari brand atau company-nya. Dan yang lebih menarik juga, kita sering kolaborasi sama artis-artis, kita selalu membawa value dan mission kita soal healthy lifestyle ke mereka, dan mereka itu suka sama value tersebut. Tanpa harus dibayar, mereka mau bikin konten bersama Lemonilo, bahkan kadang dari mereka sering mengendorse atau mempromosikan Lemonilo tanpa dibayar. Beberapa dari mereka bahkan udah menjadi konsumennya Lemonilo gitu. Kita pernah kolaborasi sama Eva Celia, Kunto Aji, Haikal Kamil, Rara Sekar, dan banyak artis-artis lainnya, yang itu mereka kita tidak bayar gitu. Kita hanya berkolaborasi bagaimana kita duduk bareng, membuat konten untuk mengedukasi gaya hidup sehat gitu. Mereka tidak harus makan produk Lemonilo, tapi ya udah kita edukasi aja. Nanti terserah masyarakat mau beli produk Lemonilo atau enggak, tapi yang udah kita sampaikan adalah mereka setidaknya jadi lebih dekat dengan gaya hidup sehat lewat edukasi-edukasi yang kita kasih. So, ya kira-kira itu